Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Para sahabat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir bisa kembali menyapa sahabat sekalian melalui channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Huda, yaitu Al-Huda 99 Channel. Sebelum Al-Fakir melanjutkan bahasan pada kali ini, Al-Fakir tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh sahabat sekalian yang telah membantu, mendukung, mendoakan dalam berkembangnya channel ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah, menjadi kebaikan, menjadi wasilah sarana dakwah buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan para sahabat sekalian. Para sahabat rahimakumullah yang saya hormati, dan tentunya Al-Fakir tidak bosan-bosan meminta doanya, meminta dukungannya kepada sahabat sekalian untuk membangun dalam kemajuan channel ini dengan cara like, tonton videonya, subscribe, kemudian bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi Al-Fakir dan juga tentunya bermanfaat untuk orang khalayak banyak. Baik para sahabat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia kali ini saya ingin mengingatkan khusus kepada pribadi Al-Fakir sendiri, umumnya kepada para sahabat rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernyawa, sebagai makhluk yang bernafas, mau atau tidak mau, kita suatu saat nanti, entah kapan waktunya, kita akan merasakan kematian. Kita akan sampai pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan maut, yaitu berpisahnya ruh dari jasad kita. Manusia ketika maut itu berbeda dengan binatang. Kalau binatang ketika mati selesai urusannya. Jasadnya, badannya dikubur, dimakan belatung, busuk, dimakan cacing tanah, selesai urusan. Titik sampai situ. Namun kita sebagai manusia yang Allah berikan kita dengan kesempurnaan bentuk, fi ahsani taqwim, dan juga Allah berikan akal kepada kita sebagai alat media untuk berpikir, maka ketika kita mati ada perjalanan ke depannya yang mungkin lebih panjang. Kita akan memasuki beberapa alam, yaitu alam kubur, alam barzah. Kita pun nanti akan masuk ke yaumil akhirat atau alam akhir. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah,
Tentu kita semua hendaknya mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian, atau kita mempersiapkan nanti hidup kita di alam kubur, mempersiapkan yaumil akhir, yang mana kalau di dunia kita ada batasnya, di dunia kita ada ujungnya, namun di akhirat wal akhiratu khairu wa abqa, di akhirat kita akan kekal, akan hidup selamanya. Maka sahabat rahimakumullah, mari sama-sama kita mempersiapkan diri di dunia ini, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam yang nanti kita menuainya di akhirat. Apa yang kita perbuat di dunia, baik jeleknya, itu akan kembali kepada diri kita. Ada salah satu makalah di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang sangat luar biasa. Disampaikan di dalam kitab tersebut bahwa di antara orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah mempersiapkan kuburnya sebelum dia masuk ke kuburnya. Orang yang sudah mampu membangun kuburnya sebelum dia masuk ke kuburnya. Artinya apa? Orang yang akan bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat, adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya nanti setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan di alam kubur, dan di akhirat mempersiapkan dengan melaksanakan amalan-amalan, beramal dengan amal-amalan yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan amalan-amalan, perbuatan, ibadah yang bisa menyelamatkan di alam kubur, bisa menjauhkan dari siksa kubur. Nah, maka para sahabat rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan kali ini menasehati diri pribadi, dan juga tentunya mudah-mudahan ini nasihat bisa sampai kepada hatinya kaum muslimin wal muslimat. Mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita nanti di alam kubur, mempersiapkan kita di akhirat dengan beramal, dengan amalan yang soleh, dengan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rahimakumullah, pada dasarnya seluruh amalan yang soleh, seluruh amalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menyelamatkan kita nanti, akan memberikan kenikmatan di alam kubur, akan menjauhkan kita dari siksa kubur, akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Namun ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang mana amalan ini langsung ditaksis oleh Rasul, mempunyai keistimewaan, fadilah tertentu. Di antaranya ada amalan-amalan yang ditaksis oleh Rasul, bahwa fadilahnya itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antaranya amalan yang akan menjauhkan kita dari siksa kubur, yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, yaitu mendawamkan membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Pada dasarnya membaca Al-Quran itu, surat apa saja, seluruh Al-Quran itu ketika dibaca ta'abud menjadi ibadah. Walaupun kita sekalipun tidak ngerti maknanya, kita baca tidak tahu artinya, tetap itu ibadah. Namun tentu tidak akan sama dengan orang yang membaca tahu artinya, bahkan mampu tadabbur kesananya. Namun sekalipun orang yang tidak tahu artinya, membaca Al-Quran itu berpahala. Luar biasa pahalanya, sangat besar. Bahkan Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di yaumul kiamah memberikan syafaat, pertolongan kepada ashabnya, kepada orang yang membacanya, yang mengamalkan Al-Quran. Namun para jamaah, di dalam surat Al-Quran, tiap surat itu mempunyai fadilah, keistimewaan tersendiri, mempunyai fadilah-fadilah masing-masing. Nah, di antara keistimewaan fadilah surat Tabarok atau surat Al-Mulk ini, Rasul langsung menyampaikan di dalam hadisnya bahwa fadilah, keistimewaan membaca, mendawamkan surat Al-Mulk ini, di antaranya yaitu insya Allah akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan di dalam tafsir Sawi dijelaskan di sini waktu sama aidon al-waqiyah wal munjiyah wal mani'ah. Surat Tabarok, surat Al-Mulku bahkan dinamakan juga dengan nama Al-Waqiyah, artinya yang meraksa, yang menjaga. Wal munjiyah, dan yang menyelamatkan. Wal mani'ah, dan yang mencegah. Kenapa surat Al-Mulk, surat Tabarok diberikan nama Al-Waqiyah, yang menjaga, yang meraksa, munjiyah yang menyelamatkan, mani'ah yang mencegah? Li'annaha taqi sahibaha, karena surat Al-Mulku, surat Tabarok akan menjadi wasilah, akan menjadi penyebab menjaga sahibnya, orang yang membacanya, yang mendawamkannya. Wa tunjihi, dan menyelamatkan, min adzabil qabri, dari azab siksa kubur, wal qiyamah, dan azab kiamat. Itulah dasarnya keistimewaan surat Al-Mulku atau surat Tabarok. Bahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan begitu jelas. Rasul menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri. Kata Rasulullah, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, membaca surat Tabarok, membaca surat Al-Mulk, kata Rasul, kulla lailatin, di setiap malamnya, mana'ahullahu, maka Allah akan mencegah terhadap orang itu, biha, wasilah, melalui sebab surat Tabarok, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Berarti jelas kita bisa memahami dari hadis ini, kata Rasul, barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Mulku tiap malam, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa kubur, wasilah membaca surat Al-Mulku, surat Tabarok tersebut. Bahkan bukan itu saja para sahabat rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan surat Tabarok, fadilah surat Tabarok yang lainnya yaitu Allah akan memberikan syafaat dan Allah akan mengampuni dosa orang yang mendawamkan membaca surat Tabarok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, inna suratan fil Qur'ani, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran, thalathina ayat, yang jumlahnya tidak banyak, cuma 30 ayat. Namun walaupun tidak banyak, cuma 30 ayat, syafaat li sahibiha, akan memberikan syafaat terhadap sahibnya, terhadap orang yang membaca
mengamalkan, mengistiqomahkan surat Tabarok tersebut, hatta ghufira lahu, sehingga Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Mana tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir ayat. Berarti jelas para kaum muslimin rahimakumullah, fadilah surat Tabarok, maka Allah akan memberikan syafaat melalui wasilah surat Tabarok. Allah akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang mengistiqomahkan, mendawamkan membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Selanjutnya, keistimewaan fadilah surat Tabarok. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya an Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun fil Quran. Ada satu surat di dalam Al-Quran, khosomat li sahibiha, yang mana surat tersebut khosomat, akan menjadi pembela li sahibiha, terhadap sahibnya, terhadap orang yang membaca, mendawamkan, mengamalkan surat Tabarok tersebut, hatta adkholat ul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk, sehingga Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga, wasilah dia mengamalkan, membaca, mengistiqomahkan surat Tabarok. Fadilah yang sangat luar biasa, keistimewaan yang luar biasa para sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita mampu mendawamkan surat Tabarok, ketika kita mampu mengistiqomahkan surat Tabarok, ketika kita mampu mengamalkan surat Tabarok, surat Al-Mulk, pertama di antara fadilahnya, Allah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan melalui surat Tabarok, dan Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang mendawamkan, yang mengamalkannya. Yang ketiga, bahkan surat Tabarok akan menjadi nanti penjaga, pembela, akan menjadi pembela untuk orang-orang yang mendawamkan, yang mengamalkan, yang mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan para sahabat kaum muslimin wal muslimat, kita semua mampu mendawamkan membaca surat Tabarok. Bahkan bukan hanya mampu membaca, kita mampu mentadaburnya, kita mengenal maknanya, muradnya, dan kita mampu mengamalkan, mengaplikasikan isinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harapan kita ingin diselamatkan di dunia, di alam kubur, sampai kita nanti ke yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat kaum muslimin rahimakumullah, saking besarnya keistimewaan surat Tabarok, saking besarnya fadilah surat Tabarok, surat Al-Mulk, sampai-sampai Rasul sendiri pun, Rasul sosok manusia yang paling mulia, yang namanya disandingkan dengan nama Allah Sang Pencipta, Rasul yang sudah dimaksum, Rasul yang sudah dijanjikan dijamin ahli surga. Namun itulah Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah umat. Maka Rasulullah mempunyai harapan yang besar terhadap umatnya. Kata Rasulullah, Rasul bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah, lawadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Sungguh, kata Rasul, aku mempunyai keinginan, mempunyai harapan, annaha surat Tabarok, surat Al-Mulk, fi qalbi kulli insan, ada di dalam hati setiap manusia, min ummati, dari umat. Rasul berharap surat Tabarok ada di hatinya kaum muslimin, ada di hatinya umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menandakan begitu dahsyatnya keistimewaan surat Al-Mulk, surat Tabarok, sampai Rasul berharap surat Tabarok ada di hatinya umat-umatnya baginda Rasul. Sehingga kita
bukan hanya mendawamkan membaca, tapi kita mengusahakan untuk menghafalnya. Kalau kita punya keinginan, tidak ada yang mustahil. Cuman 30 ayat. Kalau kita mau dihafal, satu hari satu ayat pun itu cuman membutuhkan 30 hari. Kalau kita satu minggu satu ayat, cuman membutuhkan 30 minggu. Namun kadang para jamaah memulai kebaikan itu memang sulit. Maka Al-Fakir pun ini hitung-hitung menasehati pribadi. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan, mendawamkan, mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk, bahkan terutama bil khusus kita kalau misalnya mampu tiap malam, kemudian kita mudah-mudahan bukan hanya mampu membaca, kita mampu menghafalnya, dan juga tentunya yang tak kalah lebih penting, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan isinya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita diselamatkan dari mulai di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat dijauhkan dari siksa akhirat. Kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang baik kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para sahabat rahimakumullah, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Karena setiap orang pasti punya dosa. Seberdosa-berdosanya manusia pasti punya kebaikan. Sebaik-baiknya manusia pasti dia punya dosa. Sesoleh-solehnya manusia pasti ada salahnya. Dan sesalah-salahnya manusia pasti pernah melakukan amal yang soleh. Seahli-ahli ibadahnya manusia pasti dia pernah melaksanakan maksiat. Dan seahli maksiat-maksiatnya manusia pasti dia pernah melaksanakan taat ibadah. Maka manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya dosa. Karena setiap manusia pasti punya dosa, cuman kadarnya yang berbeda. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang tidak menyepelekan dosa. Kemudian dirinya berusaha supaya tidak melaksanakan dosa. Dan ketika dia berdosa, dia sadar melakukan dosa, dia menyesal, kemudian meminta ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada saat ini. Tentu banyak kesalahan, baik dari cara penyampaian, bahasa, dan lain sebagainya. Banyak kekurangan, keluar dari kebodohan Al-Fakir, kekurangan dari kealfaan Al-Fakir. Mohon maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Kalau ada baiknya, mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi Al-Fakir, keluarga, dan tentunya untuk orang banyak. Dan tentu sebelum ditutup dengan salam, Al-Fakir meminta sekali lagi dukungannya, dan tunggu video-video ataupun konten-konten selanjutnya dari kami segenap para jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi